Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wal ilmi wal amali ala al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Seraya kita berzikir, berfikir dan bersyukur kepada Allah dan terus meningkatkan salawat kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana membuat Allah itu senang? Kami ulangi, yang menjadi pertanyaan kita di lubuk hati yang paling dalam, ibadah apa saja yang membuat Allah itu senang? Jangan berbangga kita di saat kita sudah banyak sekali melakukan sholat, kita berzikir, ataupun kita berpuasa. Ada petikan bagaimana percakapan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa menyampaikan, "Ya Allah, saya telah beribadah kepadamu. Manakah ibadahku yang engkau senangi?" Lalu Allah menjawab, "Salatmu itu adalah untukmu, yaitu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Zikirmu juga untukmu, yaitu untuk menenteramkan hatimu. Puasamu juga untukmu, yaitu melatihmu menghindari hawa nafsu." Lalu Musa alaihissalam bertanya kembali, "Ya Rabb, jadi ibadah apa yang membuat dirimu senang?" Lalu Allah menjawab, "Ibadah yang aku senangi adalah infak. Ibadah yang aku senangi adalah sedekah. Ibadah yang aku senangi adalah zakat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita melakukan ibadah ritual, dengan bahasa lain ibadah makruh, kita melakukan sholat, kita melakukan berpuasa, kita berzikir, dan sesungguhnya itu semuanya ibadah untuk diri kita sendiri. Cinta kita itu cinta kepada diri kita, bukan cinta kepada Allah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Allah cinta kepadanya adalah di saat kita mau berkorban, membantu orang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan di saat kita membantu orang lain, Allah ada di antara kita, dan Allah ganjarkan 700 ganjaran kali lipat, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah 261-260. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita melakukan sholat, kita berzikir, kita berpuasa, ini kembali kepada kita. Tetapi di saat kita melakukan
ibadah, kita melakukan infak, kita bersedekah, kita menunaikan zakat, Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena kita membantu hamba-hambanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, zakat ada dua secara umum. Ada namanya zakat fitrah, ada juga namanya zakat mal. Zakat fitrah yang sebentar lagi mungkin hampir seluruh umat Islam itu menunaikan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu bisa dikeluarkan di awal Ramadan dan diwajibkan pengeluarannya itu adalah di akhir Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW sadaqatul fitri min Ramadan 'alan nas. Diwajibkan oleh Rasulullah sedekah ataupun zakat fitrah itu di bulan Ramadan bagi seluruh umat manusia. Artinya bahwa zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah buat individu kita. Siapapun yang hidup di akhir bulan Ramadan ataupun dengan bahasa lain sebelum khatib naik mimbar, siapapun yang hidup pada saat itu, baik hidup seperti kita di awal Ramadan ataupun yang lahir sebelum khatib naik mimbar di akhir Ramadan ataupun Idul Fitri. Masyarul muslimin rahimakumullah, apa gunanya? Makanya kalau disebutkan di dalam hadis tadi, soda farada Rasulullah SAW zakatul fitri. Karena kalau zakat fitrah itu ada dua, orang menyebutkan, ada zakatul fitri, ada zakatul fitrah, ada dua. Zakatul fitri adalah, fitri itu bahasa lain dari futur. Bahasa lain dari futur. Apa futur itu? Makanan. Sering kita menyebutkan zakat fitrah. Di saat kita menyebutkan zakat fitrah, maka zakat itu berfungsi sebagai pembersih jiwa. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam Islam bisa kita petik kaum muslimin yang berbahagia. Kita oleh Allah bukan saja dianjurkan kita saleh secara pribadi, tetapi Allah juga menganjurkan kepada kita yaitu kesalehan sosial. Maka sedekah ataupun infak ataupun zakat itu adalah merupakan kesalehan sosial kita. Maka di dalam hal yang lain Allah membagi ibadah itu menjadi dua. Karena kenapa? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita lahir di permukaan bumi Allah ini untuk beribadah. Innal jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah di sini ada namanya ibadah mahdhah, ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Bagaimana dikatakan ibadah mahdhah? Ibadah ritual yang kita lakukan. Kita melakukan sholat, kita berpuasa, tetapi ada namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang konteksnya adalah ibadah kebajikan.
Maka di dalam zakat itu ada dua. Dia mendapatkan ibadah mahdhah secara ritual dan juga dia ghairul mahdhah, ibadah yang mencerminkan kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka zakat fitrah selain mensucikan kita dan juga menyempurnakan amal ibadah kita di bulan Ramadan, kita pasti banyak sekali bolong-bolong, banyak sekali bolong-bolong pahala puasa. Tanpa kita sadar, kita sudah ngomongin orang lain. Tanpa kita sadar, kita sudah mencaci orang lain. Tanpa kita sadar, kita sudah menggunjing orang lain. Maka zakat fitrah itu adalah penyempurna dari Ramadan puasa kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Perlu juga kami sampaikan, tadi zakat itu ada dua. Ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Yang lazim dikeluarkan zakat mal di bulan suci Ramadan termasuk zakat perdagangan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Yang paling pasti adalah bagaimana zakat fitrah bisa kita tunaikan dan kita kembali kepada fitri kemenangan ke depan di bulan Syawal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.